Halo, selamat siang eh, Pak Guru dan teman-teman semua. Nama saya Imade Bisma Dharma Sarkar, nomor absen 10. Kelas 12 IPS 2. Jadi maksud saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai perkembangan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi masalah yang saya ambil itu adalah masalah prediksi tenaga manusia yang akan digantikan oleh robot. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang mengenai masalah yang tadi, yaitu masalah prediksi tenaga manusia yang akan digantikan oleh robot di tahun-tahun yang akan mendatang, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dinamakan oleh IPTEK. Jadi IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan penggabungan antara ilmu pengetahuan dan globalisasi atau teknologi. Jadi seiring berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya globalisasi, ilmu pengetahuan akan selalu berkembang dan perkembangannya itu pun sangat cepat, tidak lambat. Jadi definisi yang tadi itu adalah definisi dari IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sekarang kita akan lanjut membahas mengenai masalah yang tadi, yaitu prediksi tenaga manusia yang akan digantikan oleh robot di masa depan, di tahun-tahun yang akan datang. Jadi seiring berkembangnya globalisasi, semua akan berjalan begitu cepat, dan kita sebagai manusia, kita selalu mencari-cari bagaimana caranya supaya pekerjaan kita dari yang dulunya susah atau sulit sekarang menjadi gampang. Nah, itulah yang dinamakan itulah yang penyebab kenapa menurut saya, prediksi saya di masa depan itu banyak sekali ada robot-robot pembantu manusia, dan bahkan sekarang pun masih ada sekarang. Contohnya saja seperti robot pengepelan yang pertama. Jadi selain robot yang tadi saya bilang, yaitu robot pengepelan, sekarang ada dari tahun 2000 sampai sekarang itu ada yang dinamakan komputer. Jadi komputer ini merupakan teknologi yang sangat canggih yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya saja seperti pekerjaan akuntansi. Dulu selalu memakai alat kertas dan tulis, dan sedangkan akuntansi sekarang itu bisa memakai software yang ada di komputer. Ya, jadi selain itu lumayan banyak yang tenaga manusia yang tergantikan oleh komputer ini, gitu. Jadi setelah itu saya akan memberikan pendapat saya mengenai sebagai pelajar bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan berkembang. Jadi pendapat saya sebagai pelajar ini merupakan suatu tanda yang bagus. Kenapa? Karena dengan cara kita membanding luruskan atau mengikuti arus zaman, semakin kita mengikuti arus zaman, semakin cerdaslah masyarakat atau murid-murid atau pelajar kita. Contohnya saja seperti dulu itu kita misalnya mau membuat tugas itu memakainya alat tulis, selalu memakai alat tulis. Dan sedangkan sekarang ada yang namanya Google Classroom. Di sana kita bisa buat tugas tanpa harus nulis tangan, dan tugasnya itu di online itu kita bisa ngetik. Jadi kita juga nggak capek dalam membuat tugas sekolah itu. Itu pendapat saya sebagai pelajar. Jadi pendapat saya sebagai masyarakat itu adalah jadi masyarakat itu juga bisa terbantukan oleh robot-robot ini. Contohnya saja di rumah kita memakai komputer sebagai alat pembantu kita dalam komunikasi, bekerja, dan lain-lain. Dan sekarang pun
di masa COVID-19 ini semua orang bekerja dari rumah atau work from home gitu. Jadi secara masyarakat pun kita juga terbantukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi ini, dan penggantian tenaga manusia menjadi tenaga robot ini. Setelah itu, pendapat saya di dalam dunia pekerjaan yaitu saya khawatirnya itu perusahaan-perusahaan yang notabene-nya notabene-nya menjual dan memproduksi kertas, itu kemungkinan besar akan berdampak besar dan berdampak besar dalam artian negatif di masa depan. Karena kalau kita lihat dunia ini pun sekarang bergerak ke paperless, ya, ke paperless yang artinya bukan memakai kertas lagi dalam pengerjaan tugas kerjaan ataupun yang lain gitu. Jadi itu dampak negatifnya terhadap perusahaan-perusahaan yang notabene-nya memproduksi kertas. Ya, setelah itu dampak positifnya dalam dunia pekerjaan yaitu adalah jadi perusahaan tidak harus membayar gaji banyak-banyak kepada pegawainya. Jadi sebagai pengusaha nanti di masa depan kemungkinan besar tenaga manusia akan digantikan oleh yang lebih canggih lagi dengan tenaga robot. Jadi itu bisa juga mengurangi anggaran dari perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan tersebut bagus. Lalu setelah itu dampak negatifnya dalam dunia pekerjaan itu adalah banyaknya pengangguran di mana-mana, karena takutnya itu nanti di masa depan kebanyakan perusahaan-perusahaan memakai teknologi robot dibandingkan tenaga manusia. Sama seperti yang saya tadi bilang, tenaga manusia kemungkinan akan digantikan oleh tenaga yang lebih efisien, lebih canggih. Nah, itu satu-satunya adalah tenaga robot gitu. Coba stop. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa berdampak negatif dan bisa berdampak positif. Itu bisa berdampak positif bila kita mengikuti arus zamannya, dan bisa juga berdampak negatif bila kita selalu hidup di zaman yang lalu. Jadi kita harus hidup mengikuti arus zaman globalisasi maupun teknologi. Ya, begitu saja. Dampak negatif dan dampak positif yang tadi itu hanyalah opini saya sebagai pelajar, sebagai masyarakat, dan sebagai di dunia pekerjaan gitu. Jadi sekian tugas sejarah saya. Terima kasih telah menonton, Pak Guru dan teman-teman semua. Terima kasih.